subscribe aja guys, subscribe, like, comment. A few moments later. Halo perintis gengs. Jadi hari ini aku ingin nunjukin ke kalian semua. Ini kos-kosan dimana aku merintis di Jakarta. Sedikit lucu untuk bercerita tentang kos-kosan ini. Di kos-kosan ini kami berdelapan. Aku bisa berada di sini aja sebetulnya cukup lucu ya jalan ceritanya. Hal-hal yang tak terduga. Karena aku awalnya nggak kenal sama orang-orang yang ada di sini. Mereka juga nggak kenal aku. Mereka tiba-tiba nolongin aku karena ngelihat aku hidup luntang-lantung pada saat itu karena aku lagi kena musibah di Jakarta. Aku kehilangan pekerjaan, kehilangan tempat tinggal. Jadi adalah teman kerjaanku dulu yang ngenalin aku ke mereka sampai mereka mutusin udah gue disuruh tinggal di sini aja. Sampai aku udah dapat kerjaan, aku juga ikut berpartisipasi bayar kos-kosan ini per bulannya. Tahu gengs berapa? Tebak, ayo berapa? Tebak berapa harga kos-kosan ini? 150.000 per bulan di Jakarta Pusat. Sumpah, kalau dibilang tempat kayak gini kos-kosan ini pakai AC gengs, pakai AC. Itu AC di situ, kipas angin ada itu, tapi kayak gini kondisinya. Jarang juga AC dihidupin kan. Paling biasa tiap kali kami baru gajian semuanya kami hidupin AC. Seru juga bisa ngekos sama orang-orang ini. Di sini juga gue baru mengerti bener-bener ternyata ada real teman itu ada. Gue dulu banyak yang namanya kesenangan di Medan. Gue party, gue hangout kemana-mana, gue mau traktir orang, gue royal. Tapi ketika gue drop, gue sampai harus ke Jakarta untuk memulai hidup baru. Terus gue dapat kerjaan, terus gue di cut off, diusir dari kos-kosan. Gue sempat menghubungi orang terdekat gue untuk pinjam uang. Gak banyak kok nominalnya ya, cuma 50.000. Tapi harus fakta yang menyakitkan dan kalimat-kalimat yang cukup jadi ini sih sebenarnya, jadi bahan bakar buat gue pada saat bukan pada saat itu ya, saat ini. Tapi pada saat itu ketika gue nerima tuh sakitnya lumayan sih, bukan ngedramain cerita ini tapi bener-bener kayak anjing gila. Kau dulu kemana-mana makan enak, nongkrong enak sama gua, mabuk-mabukan sama gua traktir lo anjing. Sekarang gua butuh minta tolong 50.000, lu ngomong kayak gitu sama gua, bangsat. Itu dalam hati gua. Pokoknya gua sempat udah ceritain lah di channel YouTube gua tentang hal-hal terberat yang udah pernah gua alami di Jakarta. Dan hari ini gue cuma pengen ceritain kalau gue tinggal beberapa hari lagi di kos-kosan ini karena gue udah achieve target dimana gue berhasil mengumpulin uang dan pengen buka bisnis. Itu nanti gue launching setelah selesai bulan Ramadan. Gue bakal launching bisnis gue. Wah, gue say thanks banget sama orang-orang baik di Jakarta yang gak ngerti alur cerita yang kenapa kita bisa bertemu. Tapi kalian orang-orang yang nolongin gue bakalan terus gue ingat sampai kapanpun. Bahkan ketika gue nanti jadi something, gue akan tidak pernah mengganti nomor handphone yang pada saat ini
memang gue khususkan agar kalian orang-orang yang lama nanti butuh pertolongan ingin ngubungin gue bisa nolongin kalian semua. Paling nggak kalau gue kangen, gue masih ingat warteg andalan kita ya, warteg Bang Dul, Keramat Pulo, dadarnya yang enak, nasinya yang banyak, wah cukup. Gue di sini baru ngerasain bener-bener punya teman yang care itu seperti apa, itu di kosan ini lah. Nama kosannya itu Kos Jago. Kenapa Kos Jago? Karena teman-teman gue rata-rata kerja di Jago, Kopi Jago. Cuman gue sendiri yang berbeda dari mereka. Gue kerja tuh memang benar-benar kayak mulai dari steward, waiters, barista. Gue juga pernah kerja di corporate, di perusahaan gadai. Karena gue memang basic atau kemampuan di ranah itu ya. Nah, mereka juga gue terus berusaha kayak kasih tahu supaya mereka mengimprovisasi diri mereka untuk jadi lebih baik. Gue nggak ngejudge kerja di Jago itu buruk ya, enggak. Karena waktu gue jadi barista, sumpah gaji mereka lebih besar ini. Sumpah gue, ini manusia nih satu harinya bisa jualin ratusan cup, teman-teman gue ini. Jadi komisi mereka tuh besar. Mereka tiap bulan tuh megang gaji udah UMR Medan, UMR Jakarta. Nah gue kadang, gue yang kerja walaupun jadi barista kan, yang di tempat nggak panas-panasan, berasi, gengsi, tapi gaji gue tuh lebih kecil daripada mereka guys. Sampai gue itu bisa nabung itu tunggu udah ada di posisi yang lumayan enak. Sebenarnya waktu masih barista gue udah bisa nabung, tapi pada saat itu gue fokus untuk beli handphone, beli sepatu, kayak baju untuk kebutuhan gue lah. Gue benar-benar bisa nabung itu ketika gue di posisi supervisor, leader store, supervisor, manajer F&B. Itu gue udah bisa nabung. Gue bisa nyisihin sampai 3 juta, kadang 5 juta per bulan ya. Itu gigih banget gue nabung. Gue juga sempat ngojek ya gini ya, kalau kalian pengen tahu, ini jaket ojek ini itu punya gue geng. Pokoknya gue memaksimalin diri gue, pokoknya tabrak aja, gak ada itu kata lelah, gak ada kata istirahat, bullshit dengan percintaan, tinggalin semuanya, fokus, pokoknya cari uang sebanyak-banyak mungkin. Sampai saat ini gue sampai gak ada rasa ketertarikan untuk punya hubungan yang spesial sama someone, karena gue pengen cepat-cepat bisa mencapai target besar gue selanjutnya. Dan buat kalian yang support aku, terima kasih. Bantu subscribe YouTube channel ini sampai besar, agar kalian terus bisa menyaksikan progres diri aku di Jakarta. Kalian subscribe aja guys, subscribe, like, komen,